Selamat malam, tanggal 21 Februari Indonesia memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Hari ini sekaligus sebagai momentum mengubah paradigma sistem pengelolaan sampah dari kumpul angkut buang yang menitik beratkan pada tempat pemprosesan akhir atau TPA menjadi berbasiskan prinsip 3R atau Reduce, Reuse, Recycle dan juga ekonomi sirkular dengan mengedepankan pengurangan sampah. Dan malam ini di studio CNN Indonesia hadir tamu-tamu spesial. Sudah hadir bersama kami Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan. Selamat malam Pak Zulhas. Malam, Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama, mana berani CNN yang memanggil. Baik, dan juga sudah hadir bersama kami Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Pak Hanif, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fira. Baik, semangat hari ini luar biasa menjadi catatan begitu untuk kita semua. Tapi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Bapak-Bapak, kita akan simak dulu informasi berikut ini. Hampir pasti sampah yang dibuang ke tempat sampah akan berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhir, alih-alih tempat pemrosesan akhir sampah. Ironisnya tidak hanya Jakarta, TPA sampah di berbagai daerah Indonesia mengalami persoalan yang sama, hampir penuh bahkan sudah kelebihan beban. Sampah semakin cepat menumpuk dan menggunung lebih cepat daripada solusi tata kelolanya. Jumlah sampah melebihi kapasitas terjadi hampir di semua tempat pembuangan akhir sampah di Indonesia. Beban ini terus bertambah karena sampah tidak terkelola sejak awal. Pengelolaan sampah sejatinya dilakukan sejak sumber atau dari penghasil sampah. Tidak hanya memilah tetapi juga memanfaatkan sampah untuk hal lain yang lebih bernilai sebagai upaya mengurangi beban penumpukan sampah di lokasi pembuangan. Lalu upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan dari hulu ke hilir, termasuk kolaborasi dan juga inovasi untuk pengelolaan sampah terpadu? Karena sampah kita, tanggung jawab kita. Kita akan bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan dan juga Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Saya ke Pak Hanif terlebih dahulu karena tadi kita sudah melihat pengantar di awal Pak Hanif. Bagaimana TPA kita alih-alih pemprosesan tapi orang taunya kemudian tempat pembuangan akhir. Tapi kondisi TPA kita itu seperti apa saat ini Pak? Masih Mbak Mira, selamat malam teman-teman sekalian. Bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Menko sangat woleng-woleng ke kami selaku kementerian yang nangani terkait dengan lingkungan hidup. Beliau-beliau ingin bahwa masalah sampah ini segeranya tuntas, sehingga segala upaya harus kita lakukan bersama. Kementerian sebagai driver dari kebijakan ini tentu juga harus turun ke lapangan, menggandeng semua mitra untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Tidak sederhana, iya, tetapi kalau kita mulai sekarang dan kita akan terus lakukan, insya Allah akan selesai. Jadi yang dikatakan tadi 3R, itu memang menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa lagi kita hindari. Tadi disebutkan hampir mungkin 60% sampah kita masih dilakukan pembuangan secara open dumping, baik yang dilakukan di tempat pemrosesan akhir sampah TPA yang tadi digambarkan di dokumen, maupun yang kemudian masih ada di selain TPA di sungai dan tempat-tempat lain. Ini jumlahnya cukup sangat besar, sehingga upaya kita semua untuk melakukan itu kita lakukan di bawah kontrol Bapak Menko Pangan, di bawah arahan Bapak Presiden. Kami mencoba melakukan segala hal yang diperlukan untuk itu. Kami telah melakukan evaluasi total terkait seluruh pengelolaan sampah di nasional kita, dari 550 tempat pemrosesan akhir sampah, maka 343-nya saat ini sudah overloaded dan dilakukan melalui sistem open dumping. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan dulu. Upaya-upaya ini memerlukan kerja keras kita semua dan mestinya kita mulai dari sekarang. Karena sebenarnya sejak diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008, maka seluruh kita, pemerintah daerah diminta untuk menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang dilakukan dengan sistem open dumping. Pasal selanjutnya menjelaskan bahwa bila mana itu dilakukan, maka ada tindak pidana yang bisa disangkakan.
Kemudian Undang-Undang 32 2009 setelah Undang-Undang Sampah itu memperkuat diksi itu di dalam pasalnya bahwa semua orang melakukan pengelolaan sampah dengan open dumping. Cukup sudah mungkin kita melalaikan ini melalui era Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto dan arahan Pak Menko, kami akan serius menyelesaikan ini. Oke, baik. Tadi ya TPA dan di tempat-tempat lainnya salah satu yang cukup menjadi concern adalah sampah di laut, Pak Menko. Seberapa penting kemudian ini menjadi concern bersama sampah di laut? Ya, sampah tidak hanya di laut, di darat, ya semua tadi yang disampaikan. Tentu pemerintah melakukan sesuatu. Paling tidak sekarang kan perkembangan teknologi sudah begitu maju ya. Kalau kita lihat negara-negara yang maju, yang masyarakatnya sudah memiliki kesadaran yang tinggi, sampah sudah tidak menjadi masalah kan. Dari awal, kemudian sampai di tempat pembuangan akhir itu sudah diolah melalui cara-cara yang modern. Kita juga punya, kemarin saya lihat di Surabaya itu juga begitu, sudah bisa diolah sehingga tidak ada yang tersisa. Sebetulnya kita juga bisa asal kita mau. Hanya problem kita sekarang ini kan tidak hanya oleh pemerintah, ada peraturan, ada teknologi ya. Tetapi ini kan menjadi urusan kita semua soal sampah ini kan. Budaya ya, kita beranggapan kan sampah itu bukan urusan kita, boleh yang buat kan kita. Kalau kita sudah makan ya sudah selesai, itu bukan urusan saya lagi begitu. Nah, ada satu tempat kemarin misalnya kita lihat di tempat pembuangan akhir ya. Itu bukan tempat pembuangan akhir, malah di situ dimulai gitu. Tempat pembuangan akhir itu malah di situ sebagian besar 90% pekerjaan itu memilah. Ya kan, memilah ini sampah plastik, ini sampah yang ada plastik, ada yang seperti kaleng gitu ya. Kemudian ada lagi yang sisa-sisa makanan itu dipisah kan. Nah, di situ di TPA itu pekerjaannya memisahkan itu 90%. Padahal kan itu kalau dari rumah kita sudah biasa gitu, sudah kita biasakan ya. Ada yang plastik, ada yang sisa makanan, dan ada yang benar-benar yang keras gitu ya. Udah kita pisah, tentu akan sangat permudah. Tapi katanya juga begitu, di rumah dipisah, tapi nanti kalau diangkut campur lagi gitu. Jadi memang PR kita masih banyak. Nah, terkait dengan sampah laut apalagi itu ya, itu akan plastik ya, terutama plastik. Itu akan sangat merusak ekosistem laut itu sendiri, baik perikanannya maupun pariwisata. Dan kita tahu plastik itu kan tidak hilang ratusan tahun, dia hanya terurai kan menjadi plastik mikro ya, kecil-kecil ya. Kemudian nanti dimakan oleh biota laut. Ya pada akhirnya nanti kita juga yang akan sangat mengganggu kesehatan kita sendiri. Itu sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu sekali lagi sekarang berapa Pak Anu? 1 tahun kita 56,6 juta ton Pak izin. Itu sampah seluruh 70 juta. Tapi yang plastik yang ke laut itu kira-kira 600.000 ton ya lebih. 600.000 ton lebih 1 tahun, bayangkan tuh. Ya, itu sampah yang terurai kecil-kecil menjadi plastik yang mikro ya, dimakan oleh biota laut, nanti kena kepada manusia sendiri ya. Jadi memang harus ada kesadaran bersama-sama, tentu pemerintah sebagai penanggung jawab paling depan. Tapi tidak akan sukses kan kalau pemerintah saja, tapi ini kan tergantung pada kebiasaan kita semuanya. Misalnya kalau dulu ada sungai, kita tuh sungai itu tempat buang sampah. Sekarang sudah lumayan. Di berbagai kota ada sungai, sekarang rumah orang mulai dirubah. Tidak membelakangi sungai lagi, tapi sudah sungai itu menjadi depan rumahnya gitu ya. Jadi sedikit kita ada perubahan budaya. Tetapi ini maksud saya ini kurang cepat, karena pertumbuhan kita kan penduduknya cepat. Ekonominya tumbuh, makanan tambah banyak, ya kan? Jadi kalah cepat perubahan kesadaran itu dengan apa yang terjadi sekarang. Gitu. Oke. Iya itu Elvira. Oke. Itu
seperti itu terlihat ya Pak ya tadi ya, kita kurang cepat berubah dan lain-lain. Tapi nanti kita juga akan membahas sebenarnya untuk edukasi. Tapi melihat kondisi real pertambahan sampah saat ini, khususnya misalnya di laut gitu yang menjadi salah satu concern juga. Darat, laut, karena kita menganggap sebagian besar ya, nggak semua ya. Walaupun sudah mulai timbul gerakan, timbul kesadaran gitu ya, tapi saya melihatnya itu masih kecil, masih sedikit ya, dibandingkan keadaan di lapangan. Sekali lagi kita sebagian besar menganggap sampah itu bukan urusan saya. Padahal kan kita yang buat itu. Padahal sampah kita tanggung jawab kita, ya. Iya, Pak, ya. Jadi kalau sudah ditaruh, ya sudah ini bukan urusan saya sampah gitu. Oke, baik. Trennya seperti apa sih Pak? Sampah ini Indonesia? Sama seperti dikatakan Pak Menko tadi, secara umum 39 atau mendekati 40% itu yang dikelola. Jadi sampah yang dikelola itu baru seluas itu, sebesar itu dari 56,6 juta ton per tahun untuk tahun 2023. Kemudian 60%-nya masih dibuang, tadi kita sebutkan sekitar 21,1%-nya dibuang di dalam tempat pemprosesan akhir, tadi disebutkan Pak Menko, sejatinya tempat pemprosesan akhir itu untuk menimbulkan Harusnya residu, ya, tapi bukan memulai. di situ tempat pembuangan air itu malah baru awal proses misah-misah. Dan Elvira, kalau kita lihat datanya tuh 40% tuh sampah itu dari rumah tangga, makanan. Jadi ya kita ini walaupun kadang-kadang belum jadi negara maju agak sombong dikit, sisa makanannya banyak gitu. Oke. 40% tuh dari rumah tangga. Baik, kita nanti akan bahas itu Pak di segmen selanjutnya karena ini juga menjadi PR bagi kita semua. Jadi kita harapkan memang memilah sampah dari hulu, dari Itu- rumah tangga itu itu menentukan. menjadi catatan. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di diskusi Hari Peduli Sampah Nasional Kolaborasi untuk Indonesia Bersih. Kita lanjutkan, kita sekarang fokus berbicara masalah sampah organik. Tadi sudah sempat disounding sedikit di segmen selanjutnya. Sebelumnya saya ke Pak Hanif lagi Pak, kita berbicara mengenai sampah organik ini rumah tangga ya Pak ya, paling banyak 40%. kemudian ya. Pak Hanif, bagaimana kemudian melihat sampah organik ini? Apakah memang ada inovasi-inovasi tertentu begitu? Kita mendorong pengelolaannya cukup maksimal untuk sampah organik. Sampah organik ini berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional, tadi sampaikan Pak Menko ada 40%, jadi food waste ini mendominasi sampah kita. Jadi kita meskipun belum maju tapi kita sombong. Jadi ada food waste hampir 40% dari 5,6 juta ton di tahun 2023. Artinya ini masalah yang cukup serius kalau tidak dikelola, karena food waste ini kemudian pada saat kemudian dikelola tanpa dipilah, kemudian menjadi potensi berbagai macam, mulai dari timbulnya metan yang cukup besar, kemudian pada saat hujan menjadi air lindi, kemudian sebagai vektor penyakit dan seterusnya. Jadi banyak yang didestruktif oleh kondisi ini. Tentu langkah-langkah pengelolaan itu sudah banyak sebenarnya dikenalkan. Tadi Pak Menko udah nyampaikan, yang paling penting itu kita mulai jalan gitu. Jadi yang namanya food waste berbagai macam bisa kita tangani. Mulai dari black soldier fly dengan menggunakan lalat hitam yang akan memproduksi maggot sebagai sumber protein yang sangat tinggi. Ini sudah muncul banyak di Jakarta dan kita tinggal membesarin. Kemudian juga melalui sistem komposter. Jadi di komposter kemudian ini bisa digunakan untuk menunjang pertanian atau untuk sanitary landfill. Pada saat kemudian sisa residu sampah dibawa ke TPA, kemudian ditutup oleh hasil komposter tadi. Karena tentu kita sudah bayangkan di Jakarta tidaklah mudah mencari tanah, sehingga dengan sisa si food waste tadi menjadi penting untuk kemudian mampu menutupi residu yang kemudian kita kelola di tempat pemprosesan akhir. Sejatinya tadi Pak Menko sudah sampaikan, di TPA itu yang boleh dibawa ke sana hanya residunya saja, tidak sampah utuh. Tapi tadi Pak Menko lihat dari ini
hampir semua TPA sampah utuh diambil dari kota ditimbun tadi, ambil, angkut, buang. Nah, ini yang kemudian kita bersama Pak Menko diminta, Pak Menko terkait dengan sampah laut juga melakukan hal serius. Kemarin beliau memimpin langsung kita untuk melakukan perang sampah, pembersihan sampah di Kute, kemudian di Jimbaran dan di Kadunganan. Jadi kalau teman-teman sekarang ke Pantai Kute itu sudah bersih. Pak Menko di awal tahun kemarin mengeluarkan keputusan Menteri Pangan, Menko Pangan untuk mengaktifasi Perpres 383 tahun 2018. Jadi kembali ke situ, Mbak. Jadi pada prinsipnya itu memang kalau tidak dikelola benar-benar menjadi petaka, tetapi kalau dikelola manfaatnya cukup besar, cukup besar. Dan ini sudah banyak dilakukan. Tinggal bagaimana kita semua, pemerintah daerah, kemudian rumah tangga mulai memilah. Paling tidak sampah harus kita pilah dari hulunya, dari paling tidak ada 3 bagian sampah, sampah anorganik, kemudian sampah organik, dan sampah B3. B3 itu kayak pempes, macam-macam gitu, ini memang nggak boleh dicampur gitu, harus dikelola tersendiri. Jadi 3 hal itu. Jadi berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional itu 40%. 40% dari komposisi sampahnya. Kemudian dari sumbernya maka hampir dibagi 2. Jadi sebagian besar dari 40% itu disumbang oleh rumah tangga, rumah-rumah itu. Kemudian sisanya hampir 50% disumbang dari kawasan-kawasan. Kawasan itu bisa pertokoan, bisa perhotelan, bisa food courts, bisa kemudian kawasan industri dan seterusnya. Ini semuanya sudah secara teknis, regulasinya sudah lengkap. Tinggal bagaimana kemudian kita dengan serius untuk melakukan penanganannya. Langkah-langkah secara bertahap telah kita lakukan, mulai dari persuasif, kita telah berbicara semua banyak dengan pihak-pihak untuk kemudian menurunkan langkah-langkah preventif dan preemptif. Preventif kami atas seizin Pak Menko kami menghentikan salah satunya impor sampah daur ulang plastik. Kemudian kuratif hari ini sedang kita lakukan. Hampir 343 tempat pemrosesan akhir telah kita lakukan pengawasan lingkungan. Dan kemudian kami juga langsung ke hulu untuk kemudian menargetkan para pemerintah daerah agar segera menyusun mengaktifkan bank sampah unit di tingkat RT dan RW. Rasanya ada 1,2 juta rukun tetangga kita di seluruh Indonesia, itu harus menjadi target penyelesaiannya. Kemudian represif bila mana diperlukan. Kemarin dengan Pak Menko kami melakukan penutupan beberapa tempat pemrosesan akhir sampah di Lampung ya Pak. Waktu kita rapat Menko kami juga mohon izin untuk melakukan penutupan. Jadi segala langkah sedang kita lakukan. Namun itu memang harus kita kerjakan bareng semua. Tadi disampaikan Pak Menko bahwa angka konversi sampah kita relatif naik. Jadi kalau 0,5 satu jiwa, 0,5 kilogram satu jiwa, sekarang udah mendekati 1 kilogram per jiwa. Apalagi dengan sistem belanja online tadi dengan kemasan yang cukup banyak. Jadi kemudian penanganan yang kita lakukan tidak secepat tadi yang disampaikan Pak Menko pertumbuhan penduduk kita, semisal Jakarta. Jakarta ada 11,4 juta penduduk, kalau dikalikan itu maka Jakarta sendiri menyumbang sampah tiap hari adalah 8.000 ton per hari. Jadi 8.000 ton itu Mbak Vera, maka 4.000-nya adalah food waste. Sehingga penanganan food waste mulai dari wajib kita lakukan dengan sangat serius. Oke, ini tahun ke tahun Jakarta memang menjadi salah satu tantangan ya Pak Menko. Ya, jadi Elvira tadi memang langkah-langkah pemerintah itu pertama kita edukasi ya, termasuk lagi ramai misalnya retreat antara pemerintah daerah dengan pusat, kita harus sinergi kan, harus punya kesadaran yang sama gitu. Aturan semua sudah lengkap, ya tapi untuk tertentu Pak Menteri juga tegas. Misalnya industri yang sengaja itu ya, ada beberapa yang sudah dilakukan langkah-langkah hukum sampai ke pengadilan ya, pengadilan gitu. Nah memang PR kita soal sampah ini besar sekali karena pertumbuhan tadi sekali lagi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dengan kesadaran ini belum masih kalah cepat. Kalah cepat. Tadi kan disampaikan 40% masih rumah tangga, 15% itu 20% itu masih dari plastik ya. Kalau dipilah-pilah itu 20% plastik, kertas itu mungkin ya itu sejenisnya itu masih 15%, lainnya sisa yang lain-lain. Jadi masih kuncinya itu di rumah tangga sebetulnya kesadaran. Atau kalau kita lihat lagi sebagian besar itu habit kebiasaan kita. Kalau kita ini kan punya
punya filosofi ya, dulu kalau di kampung saya itu kalau makanan sisa itu nggak boleh sama orang tua saya. Awas nanti kalau sisa tuh katanya ayamnya mati gitu. Jadi sebetulnya kita kan begitu ya. Secara tradisi budaya sebenarnya Sudah ada. Kalau kita diperkenalkan ke pergi anak-anak kemanapun, kalau ada makanan nggak habis itu pasti dibungkus dibawa pulang. Gitu. Itu. Dan di piring nggak boleh ada makanan sisa, harus bersih. Gitu. Itu. Dan ajaran agama manapun kan juga jelas kan. Kalau boros ya, membuang makanan secara apa namanya itu tidak boleh mubazir. Mubazir itu juga sebetulnya budaya kita itu tinggi sebetulnya ya. Tapi saya nggak tahu kok prakteknya masih belum. Oke, baik. Semoga budaya itu juga bisa diperkenalkan kepada anak-anak kita karena sekarang ada makan bergizi gratis. Ini kan menjadi salah satu cara media juga. Kita tahu food waste-nya apalagi misalnya di tingkat SD atau PAUD misalnya begitu ya Pak ya. Tapi kan ini juga sudah mulai diperkenalkan kepada anak-anak. Guru sekolah mengajak anak-anak untuk mengelola sisa makanan yang dihasilkan. Makanan bergizi gratis lebih mudah karena dia dikelola kan. Ada guidance-nya gitu. Ada pelaksananya, ada panitianya. Jadi lebih mudah sebetulnya. Untuk misalnya ya ada istilahnya itu dapurnya kan. Ada penanggung jawabnya, itu juga bisa diawasi gitu. Nanti sampai ke anak-anak makanan itu juga kan ada tempatnya. Ada yang mengawasi. Sebetulnya lebih mudah walaupun ada karena ini baru ya. Makanan bergizi namanya kan makanan bergizi harus ada standarnya. Karena nanti akan diukur setahun, 2 tahun, 3 tahun anak-anak kita itu gimana pertumbuhannya. Termasuk tentu IQ-nya, fisiknya dan lain-lain akan diukur pengaruh daripada makanan bergizi itu. Oleh karena itu ada standarnya. Dia mesti ada karbohidrat, dia mesti ada protein, dia mesti ada sayur kan, dia mesti ada buah gitu. Lah anak-anak belum tentu suka sayur. Tapi harus. Karena kalau enggak nanti kan waktu diukur tidak memenuhi. Itu awal-awal mungkin bisa saja. Yang anak-anak tadi yang suka sayur misalnya kan harus challenge dilatih, untuk dilatih. Agar memenuhi standar dari ahli gizi kan. Nah, tapi sekali lagi makanan bergizi itu lebih mudah karena diorganize kan. Ya. Dan bisa diawasi, dikontrol sekali lagi targetnya adalah bagaimana gizi-gizi untuk anak-anak Indonesia ini bisa terpenuhi dengan maksimal begitu ya Pak. Kita harus break terlebih dahulu, nanti kita akan berbicara mengenai sampah plastik ini menjadi momok utama tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Kami akan bahas usai jeda berikut. Baik, kita berbicara mengenai edukasi sekarang pengelolaan sampah, memilah mulai dari hulu sampai hilir itu menjadi kata kuncinya. Saya ke Pak Menko lagi. Pak Zul, bagaimana kemudian kita bisa memberikan pemahaman yang sama kepada masyarakat kita? Karena kita tahu balik lagi ketika ini bukan datang dari masyarakat, kesadaran pertama dari masyarakat akan sulit kita ke depannya. Ya, saya sekarang sebetulnya optimis sih ya Alfira ya. Kalau lihat anak-anak muda, saya kemana-mana itu, waduh gerakan sekarang tuh banyak sekali. Tapi memang dipelopori anak muda gitu ya. Mengenai ada food waste, ada food loss, ada sampah yang bisa didaur ulang, itu sekarang gerakan itu luar biasa. Tapi masih di tataran anak-anak muda gitu ya. Dan juga di sekolah-sekolahan ya. Saya beberapa kunjungan ke sekolah itu pengelolaan sudah bagus sekali. Bahkan di sekolah sekarang sudah ada organik, anorganik itu, yang organik nanti itu bisa diolah, bisa jadi pupuk ya di tempat sekolahnya mereka itu lingkungannya di asri, ada tanaman dan seterusnya gitu. Jadi untuk anak muda di lingkungan pendidikan sebenarnya sudah mulai bagus. Sekarang bagaimana ini agar sampai ke tadi yang paling besar rumah tangga masyarakat luas gitu ya. Tentu tugas kita semuanya juga
media kan, ini, bahwa sampah ini adalah urusan kita gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu memang mau nggak mau kita juga harus bikin aturan yang ketat ya. Misalnya industri itu kalau kita bisa menggunakan kertas, kenapa harus pakai saset plastik lagi gitu? Hampir semua orang sekarang kan misalnya gula, kopi itu udah pakai kertas kan. Nah, kalau kita masih pakai plastik misalnya, itu juga bisa kita bikin aturan-aturan. Ya kalau yang perusahaan, apalagi kalau sudah terbuka, tentu pada akhirnya harus ada penegakan hukum. Gitu. Ya, saya kira itu ya. Baik, saya ke Pak Hanif. Ini memang harus bekerja sama semua pihak. Penegakan hukum juga harus dikedepankan. Tapi melihat tantangannya sekarang Pak untuk edukasi ini sendiri, jangan-jangan orang melihat ini kalau masalah sampah hanya urusannya Kementerian Lingkungan Hidup saja ini Pak. Nah, ini kan butuh Pak ya kerjasama yang optimal. Iya, gitu, kita itu menganggap sampah itu bukan urusan kita, itu nah, problemnya. Itu dia, kementerian, antar lembaga, masyarakat tidak boleh dilupakan dan dilibatkan di sana, Pak Hanif. Ya, terima kasih Mbak Bedi tadi betul bahwa tapi memang gitu ada 4 langkah yang sedang diambil pemerintah, mulai dari persuasif, preventif dan preemptif, kemudian kuratif dan represif. Hari ini kita memang langsung ke kuratif dulu karena kondisinya sudah mengkhawatirkan kita semua. Jadi kita melakukan pembenahan, pengobatan terkait dengan tata laksana pengelolaan sampah ini. Sampah ini kayaknya sederhana, tetapi di semua lini itu mengandung nilai-nilai fraud, bahkan korupsi dan lain-lain. Beberapa kota sedang didalami oleh kejaksaan. Jadi ini serius, jadi sehingga dengan demikian memang persuasif dan preventif untuk jangka panjang harus segera kita bangun. Tapi kita kan tidak bisa menunggu sekarang untuk merubah culture. Jadi langkah yang harus kita lakukan hari ini kuratif dan kegiatan pragmatis. Jadi artinya bahwa bank sampah unit yang akan kami mintakan disusun di semua rumah tangga itu wajib ada penyuluhnya. Tadi Mbak Vera katakan kadang-kadang kita malas dan nanti harus ada orang yang mengingatkan kita untuk tidak malas. Ini penting. Kemudian langkah jangka panjang, long term-nya kita memang harus membentuk karakter. Karena bersih sampah adalah budaya bangsa maju. Kita semua negara maju hampir dicirikan dengan negaranya yang bersih. Kenapa kita nggak bisa? Mestinya bisa. Sehingga demikian maka pembangunan komunikasi, informasi, edukasi, kita menyebutnya KIE, itu harus kebangun di semua jajaran landscape mulai dari provinsi, kabupaten, dan pusat. Ini penting untuk membangun pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Kita punya sumber daya manusia yang hari ini sedang menjadi tumpuan harapan kita di 2045 Indonesia Emas, yaitu generasi muda. Sehingga target kita melakukan pendidikan melalui sekolah menjadi penting. Kita menyebutnya yang hari ini kita punya program namanya Adiwiyata. Adiwiyata ini adalah sekolah, unit sekolah yang kemudian mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan, diantaranya pengelolaan sampah yang cukup sangat serius. Nah ini capaiannya selama 10 tahun baru 2.500 sekolah. Padahal Pak Presiden sudah sampaikan ke kita punya 330.000 unit sekolah, SD, SMP, SMA. Ini yang kemudian baru 2.000? Iya, baru 2.500 Pak Menko. Sehingga kita se-Indonesia, sehingga kita perlu langkah-langkah yang di luar dari extraordinary. Jadi kita telah melakukan kerjasama dengan arahan Pak Menko, kita kerjasama dengan Mendikti, Mendisdakmen. Jadi Pak Muti kita telah kerjasama. Jadi kita akan melekatkan program Adiwiyata itu dalam salah satu kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Ini penting. Harapan kami 330.000 sekolah itu paling tidak bisa kita dekati selesai di 5 tahun masa Kabinet Merah Putih ini. Kami akan sangat serius. Kita telah memberikan arahan-arahan, instruksi-instruksi untuk melakukan pendekatan pembangunan budaya itu, termasuk yang tadi disebutkan adalah makan bergizi gratis. Kalau kita hitung makan bergizi gratis dengan targetnya sampai 82,9 juta, maka timbulan sampahnya katakan tadi Pak Menko mensinyalir cukup besar, katakanlah 0,3 kg per orang aja, maka ada 24.000 ton per hari yang harus kita selesaikan. Dan Pak Menko dan kami telah memberikan arahan-arahan bagaimana satuan pelayanan gizi tadi harus mengelola sampahnya. Kata Pak Menko mudah karena dia ada pengelolanya. Sekarang yang tidak ada pengelolanya maka kita harus melalui sekolah-sekolah tadi dalam jangka pendeknya. Kita sedang pacu itu. Tetapi jangka pendeknya kita akan mendorong pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk memberikan satu RT satu penyuluh atau semacam itu. Jadi setiap bank sampah unit adalah lini terdepan
ada di hulu di dalam melakukan pilah-pilih sampah tadi. Itu harus ada yang ingatkan. Berasal dari Jagakarsa tadi yang Mbak sebut, Mbak Vera, kita mencoba ke sana, ternyata mereka menyampaikan sama, bahwa kalau kita lakukan penyuluhan secara komunal, itu ngefeknya nggak terlalu banyak. Kita harus door to door, harus pintu ke pintu, sehingga perlu penyuluh yang kemudian menjelaskan itu, apapun namanya, baik itu jelentik dan lain-lain, pokoknya yang penting mengingatkan kita untuk pilah-pilih. Tadi kemudian Pak Menko mengingatkan bahwa kalau memang masyarakat sudah pilah-pilih, maka pengangkutannya harus sama dong. Tidak boleh kemudian di pengangkutan dikumpul lagi jadi satu. Ini problem. Nah, ternyata Di rumah sudah dipisah, digabung tapi lagi. nanti waktu diangkut campur Gabung lagi. lagi. Nah, Dan itu juga belum ternyata. Itu juga belum terselesaikan masalah. Tadi udah kami sebutkan, hampir di semua lini pengelolaan sampah itu ada nilai uangnya. Karena sejatinya sampah itu bisa menjadi sumber daya. Sebagaimana amanat Undang-Undang 18 2008, pengelolaan sampah itu ada 3 hal utama. Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sebenarnya masyarakat sudah paham. Cuma membawa itu sebagai benar, ini perlu banyak, harus kita kerjasama. Semua udah tahu kok, sampah ini ada nilainya. Tadi Pak Menko menyampaikan, yang sampah-sampah botol itu bisa kita jual, tutupnya tersendiri. Minuman kotak juga tersendiri. ada nilai ekonominya sebenarnya. Ada. Sehingga mengedukasi kita semua penting. Langkah yang paling sederhana apa? Ayo, mulai hari ini gunakan tumbler aja. Sudahlah, kemana-mana bawa tumbler aja. Dengan tumbler, kita akan mengurangi botol kemasan. Coba satu hari, Mbak Vera bisa hitung. Kita nggak kurang dari 3-4 botol itu sehari menggunakan ini. Saya sudah pakai tumbler, Pak. Ya, nah yang menggunakan tumbler masih terbatas. Maka kalau seandainya kita, setiap orang kita, baik Kalau saya itu udah pejabat tenteng. pemerintah, Sudah tenteng ya, Pak, ya? semuanya kita menenteng tumbler, maka botol-botol itu akan berkurang drastis. Sehingga ini salah satu yang kita sebut dengan reduce tadi. Nanti langkah-langkah komunikasi, informasi, dan edukasi itu harus kita bangun dengan permanen. Kita juga pada hari pengelolaan sampah nasional ini, pada salah satu eventnya nanti kita melakukan diskusi kampus. Ada 8 kampus yang akan menjadi sasaran kita untuk diskusi terkait dengan pengelolaan sampah, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana upaya. Karena semua skema tadi sudah ada. Semua teknologi, Pak Menko tadi mengingatkan kita, mulai dari Surabaya yang telah menyelesaikan sampahnya melalui waste to energy, kemudian Banyumas melalui RDF dan seterusnya. Itu sudah semuanya sudah ada teknologi. Tinggal bagaimana kemudian mendorong pemerintah untuk aware, untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk menyelesaikan sampah. Tadi Pak Menko menyampaikan, sampah ini kemudian seolah bukan tugas kita, padahal ini merupakan hal dasar yang kemudian setiap hari kita keluarkan. Kalau kita kemudian mengesampingkan itu, tentu dampaknya sangat serius. Kemudian penting, sampah ini kan residu ya, sehingga untuk menyelesaikannya perlu biaya. Nah ini caranya mengurangi biaya tadi sudah sampaikan, mulai dari reduce, reuse, dan recycle. Nah ini salah satu upaya-upaya yang harus kita terus gaungkan pada semua jajaran. Kita masih perlu banyak terus diskusi-diskusi. Kami Kementerian LH juga membuka podcast-podcast coaching klinik terkait dengan best practices di dalam rangka penyelesaian dan pengelolaan sampah. Kita harus lakukan sekarang semua langkah tadi yang kita sebutkan tadi. Memang best practice itu harus di-share sehingga masyarakat tahu harus melakukan apa. Kita harus jeda dulu, selanjutnya kita akan berbicara mengenai strategi berkelanjutan seperti apa yang bisa kita lakukan, targetnya sekali lagi, agar produksi sampah di Indonesia bisa kita tekan. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Pak Menko, kita berbicara mengenai strategi berkelanjutan, khususnya untuk di sektor pangan sendiri, Pak. Apakah ada inovasi tersendiri? Targetnya kita bisa mengurangi produksi sampah dan penanganan sampah bisa dilakukan secara maksimal. Ya memang pada akhirnya Elvira ya, pendidikan sekarang programnya sudah bagus sekali dari Pak Menteri KLH kan. Tetapi memang kecepatan masalah itu saya kira nggak akan terkejar dengan sosialisasi, dengan gerakan. Memang kita harus juga pakai teknologi. Ya.
Yang saya lihat di Surabaya, di beberapa negara maju itu termasuk tetangga kita kan, dia pakai teknologi dan sekarang kan teknologi itu sudah lebih murah ya. Kalau 5-6 tahun yang lalu memang masih mahal sekali kan. Waktu saya Menteri Kehutanan itu ditawarkan sangat mahal, bahkan nggak mungkin kita bisa pakai. Tapi sekarang itu sudah apa namanya, sudah bisa ekonomis hitungannya ya, dengan hasil dia yang dikeluarkan dengan apa yang dihasilkan gitu. Jadi memang kita harus kejar dengan teknologi. Termasuk di sektor pangan ya. Pangan kita paling banyak itu kan sekarang apa namanya itu yang loss ya, food loss. Misalnya dari cara mulai memanen itu banyak sekali yang terbuang. Kemudian setelah diolah itu juga banyak terbuang. Kita kalau saya nggak salah itu hampir 20% loss ya. Nah, kalau kita bisa bereskan itu artinya kan kita kan sudah bisa nambah apa namanya, nambah produktivitas kan naik ya, naik 15-20%. Dan memang itu kuncinya sekali lagi ada di teknologi. Kalau kita lihat negara-negara lain ya, bertani pakai teknologi, mekanisasi, waktu panen juga udah pakai mekanisasi, itu lossnya sedikit sekali gitu. Tapi kalau kita masih metiknya ya pakai tangan, kita jemur di masih manual semua manual ya, bayangkan dulu zaman saya kalau kita metik kopi, petiknya begini, jemurnya di jalan gitu, bayangkan tuh. Ya, kita petik padi pakai ani-ani, kemudian kita jemur begitu berapa banyak yang hilang kan. Nah, tapi dengan teknologi itu semua bisa kita atasi. Oleh karena itu memang program pemerintah sekarang apa yang kita sebut dengan optimalisasi. Pulau Jawa ya, pertanian kita optimalisasi mulai dari pupuknya, mekanisasi ya, irigasinya, pasca panennya itu kita optimalisasi dan kita itu bisa meningkatkan kira-kira 20%. Di samping karena penduduk kita naik terus, nambah terus, memang kita harus membuka lahan baru. Itulah yang dikenal dengan food estate. Cuman masyarakat nggak sabar. Mana itu food estate kok nggak jadi-jadi? Ya kalau yang baru ya paling cepat 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya. Bisa berhasil, bisa gagal, namanya baru kan. Buka baru gitu. Nah, jadi tidak mudah menuju swasembada pangan penuh itu kan tidak mudah. Optimalisasi yang ada dengan mekanisasi, kemudian kita buka lahan yang baru. Tapi kami meyakini tahun ini aja kita seperti jagung dan beras sudah nggak impor lagi, Elvira. Aman, ya kan? Iya. Baik, jadi optimis di sana, baik. Iya, Pak Menko. salah. Ya. Terima kasih. Pak Menteri, kita berbicara mengenai strategi berkelanjutan, kita berbicara tidak hanya 1-2 tahun, tapi ini menjadi pondasi awal. Bagaimana kemudian langkah kecil hari ini bagi anak-anak kita semuanya ini ke depannya ini kita melihat masa depan yang harus lebih baik tanpa sampah. Harapannya seperti itu meskipun ini sangat tidak mungkin gitu, tapi menguranginya seperti apa. Dan pesan kepada masyarakat, Hari Peduli Sampah Nasional, sampah kita, tanggung jawab kita bersama. Pak Menteri silakan. Oke, makasih Mbak Vera. Yang pertama bahwa Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan kepada kita semua untuk menyelesaikan sampah di masa kepemimpinan beliau di Kabinet Merah Putih ini. Tentu ini bermakna cukup dalam karena tadi disampaikan tidak sederhana ini karena memang perlu turun tangan kita semua. Pak Presiden sudah menyampaikan contoh-contoh konkret. Pada saat beliau kunjungan ke Bali, beliau langsung menegur pemerintah daerah terkait dengan belum sempurnanya pengelolaan sampah di Bali. Kemudian terakhir seminggu atau 2 minggu yang lalu beliau langsung menegur pada saat lewat sungai di Bogor. Jadi beliau langsung memerintahkan untuk dibersihkan. Artinya Pak Presiden sangat serius dan memerintahkan kita semua tangan ini dengan serius. Inilah kemudian kepada kita semua, kemudian kita membawa kita semua pada 20 tahun yang lalu, tepatnya 21 hari ini, 21 Februari 2005 di Luwe Gajah Cimahi. Jadi waktu itu meletuslah tempat pemrosesan akhir Luwe Gajah itu yang menewaskan 157 orang tertimbun sampah. Waduh. Sebagiannya jasadnya tidak ketemu. Dan ini kemudian memantik emosi semua stakeholder di tingkat pimpinan. Kemudian lahirlah Undang-Undang Sampah nomor 18 tahun 2008. Undang-undang itu secara tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Kemudian Pak Gubernur pada saat itu lintas
dan beliau memberikan kontrol. Menteri memberikan pengawasan dan penegakan hukum pada saat Undang-Undang 18 tahun 2008 ini tidak diimplementasikan. Kemudian pasal berikutnya menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten dan kota wajib menyediakan dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian masalah sampah ini. Ini suatu undang-undang yang sangat kuat yang memaksa Pak Bupati, Wali Kota untuk bekerja serius. Jadi tidak ada yang lain. Di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 itu menjadi tugas Pak Bupati, Wali Kota di wilayah kerjanya masing-masing. Tentu dengan kewenangan yang mereka miliki. Mereka bisa menyuruh produsen, menyuruh kawasan untuk mentaati apa-apa yang diperlukan. Sehingga pesan saya kepada seluruh kita, kepada pemerintah, pimpinan pemerintah provinsi, kabupaten kota, untuk serius kemudian mengambil langkah-langkah mulai dari persuasif. Ajaklah diskusi semua pihak, karena ingat, tidak satu pun pola, skema yang bisa digunakan di semua tempat. Dari komposisi dan sumbernya udah beda-beda, sehingga tidak ada satupun ilmu yang bisa menyelesaikan secara general, sehingga masing-masing landscape mempunyai pola yang berbeda, sehingga persuasif wajib diajakkan diskusi semua pihak untuk menyelesaikan bagaimana sampah ini selesai. Hasil dari diskusi itu maka lakukanlah langkah-langkah preventif, lakukan pencegahan, lakukan preemptif, lakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung itu. Katakan produsen harus mengurangi sampah dan seterusnya, pendidikan dan seterusnya. Kemudian pada saat tertentu lakukanlah kuratif kalau memang harus dilakukan penyembuhan di sana sini. Karena pasti itu pada saat membangun budaya tidaklah mudah. Langkah-langkah itu harus ditempuh. Dan kami, Kementerian Lingkungan Hidup di bawah arahan Pak Menko, tidak usah segan-segan. Pada saat harus dilakukan langkah represif, lakukan itu. Kita akan dukung sepenuhnya. Beberapa kabupaten kota telah kita lakukan penindakan hukum. Salah satu, mohon maaf Pak Menko, Caringin, pasar Caringin ini sedang melakukan salah satu prosesnya, karena tidak melakukan kaidah-kaidah pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian untuk mencapai itu semua, 4 langkah tadi wajib ditempuh. Kemudian kita wajib menyusun pertama evaluasilah semua regulasi yang diperlukan. Apa sih regulasi yang masih kurang, yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk mengimplementasikan sampah yang berwawasan lingkungan di kabupaten kota. Selanjutnya tadi Pak Menko juga sampaikan komunikasi, informasi dan edukasi wajib digelar pada yang bersamaan. Ini menjadi penting. Kemudian mulailah sekarang. Jadi sangat penting untuk melakukan kegiatan operasional, mengawal pembentukan bank sampah unit, bank sampah induk, kemudian tadi ada waste to energy, ada RDF dan seterusnya. Banyak sudah metodologi yang hari ini kita bisa cermati. Yang terakhir, gunakan memang, kalau tidak bisa ya memang harus ada langkah itu, penegakan hukum. Jadi langkah-langkah represif yang diperlukan secara terukur wajib kita lakukan untuk menjamin bahwa pengelolaan sampah menjadi penting untuk kita selesaikan. Saya rasa dengan dukungan kita bersama, dengan capaian Indonesia Emas di 2045, Indonesia maju, itu dicirikan dari sampahnya harus selesai. Karena setiap negara maju selalu disimpulkan oleh pengelolaan sampah yang clear. Kita mesti bisa, kita mesti bisa. Menyangkut peradaban sih. Peradaban, sampah adalah peradaban. Kita masih harus berusaha untuk ke sana, tapi komitmennya sudah ada, kolaborasinya siap untuk dilakukan. Pak Menteri, terima kasih. Pak Menko, terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Demikian diskusi Hari Peduli Sampah Nasional, kolaborasi untuk Indonesia Bersih. Saya Elvira Kairunisa, sampai jumpa.